Allah telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Vivi ya Allah. Memohon kepadamu agar ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Vivi yang masuk sejak Mbak Vivi dalam kandungan ibunya ya Allah. Dimohonkan oleh Mbak Vivi agar ilmu-ilmu tersebut engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Vivi ya Allah. Amin. Ya Allah, kumohon kepadamu ya Allah, jika di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia bukanlah hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di sini kami akan mencoba membantu siapapun yang hadir sebagai narasumber kami untuk mencari solusi dari permasalahan mereka, baik yang gaib maupun yang medis. Dan di studio telah hadir sahabat saya sendiri, seorang artis dan presenter yang berbakat, Bianca Liza. Assalamualaikum Bianca. Abang duduk sini ya. Iya. Gimana, sehat kamu? Sehat. Iya. Udah cocok loh pakai. Amin ya. Amin, doain. Nah, Bianca, ini kalau ngomongin soal tadi sempat ada ngobrol sedikit di belakang. Katanya Bianca memang pernah meruqyah diri sendiri melalui audio dari YouTube gitu ya. Iya, betul. Akibat dari mimpi-mimpi buruk yang kamu Jadi tuh dapeti. pernah mimpi dan setiap malam gitu loh, kayak berturut-turut mimpi. Awalnya aku kayak bodo amat, aku lumayan cuek gitu. Jadi aku bodo amat lah, mimpi-mimpi doang. Cuman karena setiap hari jadi mengganggu kan. Mimpinya seperti apa sih? Macam-macam, mimpi macam-macam. Misalkan mimpi aku cuman berdiri diam, terus tiba-tiba ada seperti ular itu jalan dari kaki naik ke atas ke badan aku, kayak melingkarin aku. Cuman aku tidak takut pada saat di mimpi itu gitu. Jadi kayak aku tahu ya ada ular naik, cuman aku diem aja gitu. Kayak gitu salah satunya. Terus malam berikutnya mungkin mimpinya kayak aku melihat kuburan, terus aku megang kuburan aku. Ya itu udah mulai kayak oke, tadinya aku mikir kayak, mungkin kita ada cerita, aku mungkin nonton sesuatu yang akhirnya kebawa mimpi. Kok agak mulai gak lucu nih gitu. Bianca, kalau berbicara soal mimpi buruk gitu, pernah nggak sih ada mimpi kamu yang sampai seperti melawan orang tua, kamu sampai nangis-nangis sendiri, sampai kamu seperti benar-benar merasakan kayak kamu mukul orang tua gitu? Enggak sih, Enggak, alhamdulillah enggak. Ini terjadi sama narasumber pertama kita. Oke. Ketika dia marah kepada orang tuanya atau memiliki emosi dengan orang tuanya, bahkan sampai membawa pisau kepada ayah kandung sendiri. Langsung kita bertemu, yuk. Silakan. Assalamualaikum Ibu, silakan bergabung bersama saya. Tepuk tangan boleh buat narasumber saya. Perkenalan, namanya siapa, maju sedikit boleh. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Vivi, Mbak Vivi. umur 26 tahun, 26. Iya. Mbak Vivi asal dari mana? dari Jakarta. Jakarta. Iya. Betul yang tadi Mas Robi sampaikan, kalau pernah ada perkelahian sama papa sendiri, Iya. sampai kamu bawa-bawa pisau. Sebenarnya waktu itu lagi berantem sama adik sih. Wah, sama adek. Terus Gara-gara apa? Agak madep sini. Iya, saya kesal waktu itu, terus marah ke adik, terus tiba-tiba bapak datang, terus nggak tahu kenapa itu jadi udah hilang aja, jadi kayak orang kerasukan gitu, terus langsung udah marah, terus sampai pengen ngambil pisau, sampai akhirnya kata bapak istighfar kayak gitu-gitu sih cuman ya. Kamu merasa ada jin yang di diri kamu? Ngerasa. Oh, merasa. Karena ketika aku ngaca, kan biasanya kalau orang ngaca ya gimana sih bergaya gitu-gitu kan di depan kaca. Aku enggak, aku ngobrol sama orang yang di kaca itu. Aduh. Iya, jadi aku ngerasa itu tuh bukan aku gitu yang di kaca. Emang itu yang kamu lihat apa ketika di kaca? Temen ngobrol kamu itu? Aku nggak tahu itu muka aku kayak gimana ya. Aku kan juga nggak tahu ya muka aku kayak gimana. Cuman dia tuh mukanya bener-bener sangar dan
kayak sinis gitu kalau ngelihat aku gitu jadinya. Iya, ada film kayak gitu sih memang di film ada. Ini tampaknya kita harus bertanya langsung sama Yes, Pak Ustadz ya, apakah betul. beliau melihat ini permasalahan psikis atau personalities atau memang ada betul-betul jin Ya. yang berada dalam dirinya. Untuk itu kita berikan sambutan dengan tepuk tangan Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada Mbak Vivi, usia masih 26. Dia nggak tahan ngaca, kacanya pecah terus Pak Ustadz. katanya nggak gitu. pecah Oh, dong, nggak pecah ya? ngobrol. Ada yang ngajak ngobrol dan katanya sih dia bisa melihat beberapa dunia lain. Apa yang Pak Ustadz lihat di sini ya Pak Ustadz atau yang Bapak analisa di sini? Iya, itu hal yang normal sebenarnya ya. Normal itu maksudnya hal seperti ini banyak terjadi. Cuma yang saya sukain tuh Mbak Vivi mau menghilangkan. Karena itu betul-betul bisa mengganggu, betul-betul bisa mengganggu. Jadi yang tadi Mbak Vivi cerita bahwa ada yang ngajak ngobrol itu memang betul ngobrol di hati itu ada jin yang memang itu jin dari orang tua sebelum Mbak Vivi. Jadi bukan dari ayah ibunya, ini bisa dari kakek nenek buyut-buyutnya yang memang pada waktu Mbak Vivi ini di dalam kandungan itu mereka masuk menyusun menjadi suatu kerajaan kecil. Akhirnya Mbak Vivi itu bisa melihat karena tidak semua ilmu orang yang masuk ke tubuh cucu-cucunya ini bisa melihat, nggak sembarang. Jadi ilmunya itu khusus saja sehingga Mbak Vivi bisa melihat. Iya benar banget. Kok dia Jadi- ngeliatnya gitu ya? Serem deh dia ngeliat Pak Ustadz ya. Gak apa-apa, udah terbiasa. Oke. Dia udah beda lagi nih Pak Ustadz. Bukan dia. Ini udah kelihatan sekali ya, entah ini Oke. Mas Robi pegang mikrofonnya deh sini. Boleh. Boleh saya pinjam mikrofonnya? Ustadz, Ya, saya nggak mau keluar Ustadz. kenapa nggak mau keluar? Saya sayang sama anak ini Ustadz. Iya nggak apa-apa, tapi Mbak Vivi kan capek, kamu tempatin. Kamu siapa namanya dulu dong kenalan. Bagja, Hah? Nah, Bagja. Barja. Bagja laki-laki. Bagja. Oh Bagja. Iya, ini kan Mbak Vivi capek. Kamu gimana? Apa yang kamu sukain? Kayak mamanya Mbak Vivi tadi cerita, dia berkaca, kemudian ada yang ngomong tuh, yang ngomong kamu atau anak buah kamu apa teman kamu? Anak buah. Oh anak buah. Iya. Saya ngomong di hatinya aja. Iya sih. Terus kalau mamanya Mbak Vivi ingin keluar gimana, Bagja? Enggak, Kamu jangan maksa, ya kasihan Mbak Vivi. Mbak Vivi itu harus kehidupan gini. Kehidupan para jin dan kehidupan manusia beda. Ini saya terangkan ya. Jadi kalau kehidupan para jin nggak ada yang namanya kawin tuh nggak ada. aku nggak kawin. Makanya di sini saya cerita, Mbak Vivi itu kan dia nanti juga akan menikah insya Allah dengan laki-laki yang dia sukai. Kalau mamanya kamu ada di situ, kan kasihan Mbak Vivi. Nanti kalau mamanya suaminya itu nggak cocok sama kamu pasti marah, ya kan? Kan nggak boleh juga seperti itu. So, aku harus gimana? Iya, jadi intinya adalah kamu harus coba ngikutin. Di sini saya ngomong baik-baik sama kamu. Enggak, saya nggak mau ada kekerasan. Ya, Dia udah berusaha ngeluarin aku terus. Stop. Bagja. Oh, Kalau ada seseorang minta tolong yang baik, ya pasti saya akan bantu. Makanya di sini ada kamu, saya nggak akan marah. Saya ngajak ngobrol dulu sama kamu, ngerti? Berarti saya punya niat baik sama kamu, ngerti? Saya nggak memaksa, tapi kamu akan saya kasih pelajaran, faham bahwa kehidupan manusia dan jin itu beda. Saya tahu kalau kamu itu masuk ke Mbak Vivi karena sama sifatnya, benar kan? Sekarang saya tanya sama kamu,
Kamu dari rantai kerajaan mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Sekarang saya ajak untuk keluar. Udah, Bagja, udah dengerin saya. Kamu mau keluar? Benar? Dengerin doa saya, aminkan. Mau? Sakit gak? Enggak. Paling kayak disuntik. Mau? Enggak sakit. Saya bukan tipe orang yang kasar. Ngerti? Saya doain satu-satu, nanti kamu akan terakhir keluar. Jadi kamu keluar nggak sekarang? Kayaknya kamu keluar nggak sekarang. Kamu nanti akan teman-temanmu keluar, temanmu nanti tunggu kamu akan keluar sendiri nanti. Paham? Nggak sakit. Nanti kamu bisa lihat. Oke? Serahkan mic-nya kepada Mas Robi. Aminkan doa saya. Biarkan Mbak Vivi yang sadar. Kamu masuk dulu. Bagja masuk. Ya, Mbak Vivi aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Vivi, ya Allah. Memohon kepadamu agar ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Vivi, yang masuk sejak Mbak Vivi dalam kandungan ibunya, ya Allah, dimohonkan oleh Mbak Vivi agar ilmu-ilmu tersebut Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Vivi, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Vivi banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika ilmu-ilmu tersebut musyrik, di mana diturunkan oleh orang tua sebelumnya, aku mohon kepadamu agar Engkau lepaskan, Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Vivi, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Vivi, ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Vivi, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Vivi banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik, penyembuhan-penyembuhan musyrik yang menempel dan mengunci pada tubuhnya Mbak Vivi, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh pengobatan dan penyembuhan musyrik yang mengunci tubuhnya Mbak Vivi, aku mohon agar Engkau buka kuncian dan Engkau hancurkan kuncian tersebut, dan Engkau keluarkan seluruh pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Vivi, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh penyembuhan dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Vivi, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Vivi, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Vivi, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuh Mbak Vivi banyak kerajaan jin yang ikut masuk dalam tubuh Mbak Vivi, aku mohon agar Engkau lepaskan seluruh kerajaan jin yang masuk dalam tubuh Mbak Vivi, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau berikan kesembuhan pada Mbak Vivi, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Vivi bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Vivi kepadamu, ya Allah, amin. Mudahkan ya Allah, amin. Berikanlah Mbak Vivi hidayahmu, ya Allah, amin. Dan mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya Mbak Vivi, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Kayak kecekek ya? Iya. Apa rasanya? Nggak bisa napas aja tadi, kayak semua ngumpul di dada. Tadi kamu gimana sih, Mbak? Nggak ngerasa badannya tadi ngarah ke ibu yang bereaksi enggak? Enggak, tiba-tiba aja langsung kayak gitu.
Jadi kayak hewan macan harimau gitu ya Pak Ustadz? Harimau kayaknya. Oh, memang? Betul ya, harimau. Berarti Oke. yang Barja tadi sama si harimau tadi sosok yang beda atau satu sosok, Pak Ustadz? Bagja itu memang ada di dalam tubuhnya. Oh beda lagi Beda berarti? lagi kayaknya. Harimau itu yang numpangin, jadi Banyak beda. banget deh. Banyak. Jadi kalau mamanya Mbak Vivi ini emosi sama orang, harimaunya yang masuk. Oh, makanya temperamen. Iya, seperti itu. Iya. Ini Bagjanya nggak mau disuruh pergi sama Pak Ustadz atau gimana? Pergi tapi nanti dia di dalam. Ini masih di dalam. Masih Jadi di kan dalam. ini kan ada anggap aja raja kecil di tubuh Mbak Vivi gitu. Nah, ini terlapisi oleh anak buah banyak. Jadi yang harus keluar, yang keluar dulu itu nanti yang lapisan luar sebenarnya. Nah, kalau lapisan dalam itu langsung dikeluarkan, itu yang nggak kuat itu nanti Mbak Vivinya. Mbak Vivinya. Tapi ini setelah si Barja dan teman-temannya setelah dia Bagja. Bagja dan teman-temannya dikeluarkan, ini bisa menghilangkan sesuatu itu, Pak Ustadz? Sebenarnya Bagjanya masih belum keluar. Kalau saya amatin nanti nunggu lapis demi lapis ini kan keluar Iya. terus nih. Kalau Semakin- semuanya bersih, apakah Iya. masih bisa melihat masa Nggak lalu bisa, seperti yang diceritakan? karena Udah? memang yang bicara itu jin. Oh, oke. Jadi kalau seorang anak indigo di Rukia dipergiin jinnya nggak bisa apa-apa lagi Pak Ustadz? Iya, selama itu nanti ilmunya hilang ya nggak bisa apa-apa. Berarti bisa normal lagi kayak maunya Mbak Bisa, Vivi juga iya, kan? normal. Iya. Dan itu menghilangkan itu butuh waktu. Jadi nggak bisa sekali itu langsung hilang, nggak bisa. Ini butuh waktu karena lapis demi lapis. Itu yang menghambat saya nikah juga itu kali ya. Kenapa? Yang menghambat saya nikah juga itu kali ya. Oh kali ya? Oh sama berarti. Sama siapa tuh? Sama siapa tuh? Jangan dong. Si Robi. Kenapa Ibu, jadi? mohon maaf. Oh iya, Kan satu geng. suka lupa diri. Satu geng Oh kita iya Ibu. juga ya. Berenam Ah, juga. ini- Juga. Ini yang tadi diceritain. Ini kalau ini satu geng, ini satu klan ini ya. Ya udah, Pak Ustadz terima kasih Iya. dan juga Vivi terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Salam buat Bagja. Iya, iya Allah. Jangan dong. Nah Pak Ustadz kalau kasusnya Bianca ini kan mimpinya maaf ajaib-ajaib alias menakutkan semua dari Iya. melihat kuburan sendiri, Iya. ular, siluman ular lah atau apa saya nggak tahu Pak Iya, Ustadz. Ini apakah memang Allah ingin menyampaikan sesuatu ke beliau atau bagaimana? Bisa. Ular itu bisa tanda bahwa ini ada sesuatu yang tidak baik. Tidak baik ya, bukan mimpinya tidak baik. Yes. Ada yang tidak baik yang Mbak Bianca itu, kan tadi ceritanya kan ular itu naik ke atas ke tubuh tapi Mbak Bianca nggak takut. Iya. Nah kalau nggak takut itu berarti salah satu sifatnya Mbak Bianca itu mirip kayak ular. Mendesis. Bukan belok-beloknya. Bukan itunya. Jadi ada sifat yang kurang baik. Oh gitu. Nah setelah itu bisa aja lihat kuburan. Allah itu bisa aja. Ini hanya anggapan saya ya. Iya. Ini hanya persepsi saya. Bisa aja Mbak Bianca itu dekat dengan sesuatu yang kurang baik. Pak Ustadz, Bianca ini ketika mimpi buruk, cara untuk membantu dirinya biar bisa tenang tidurnya itu dengan mendengarkan doa melalui headset dari YouTube begitu. Bianca kalau didoakan secara langsung sudah pernah, belum kan? Belum pernah, cuman kalau bisa ya aku mau. Untuk itu kita undang langsung ke arena peperangan. Silakan Ah Bianca. beneran? Mau kan ya, ikhlas ya? Mau. Doain Pak Ustadz. Mau Pak Ustadz dong. bersedia Kalau dong? doain yang baik-baik siapa yang nggak mau dong? Oke, tepuk tangan buat Bianca. Aku dicubit Pak Ustadz. Enggak, aku tepok doang. Tepuk dong, kita tepuk gini dulu. Waduh, duh. Pak Ustadz, tapi... Aku nggak akan jadi, Nggak tahu, tiba-tiba kamu gini. jangan dong, jaipong. Tapi Bianca secara fisik ada keluhan nggak? Coba sampaikan ke Apa Pak tuh? Ustadz. Ya entah kamu, Sakit. ya apa lambung atau Oh. apa. Paling aku suka migrain. Mana ya Pak Ustadz ya? Kiri kali ya? Emang tadi migrain. Enggak, cuman kayak suka. Oh, biasanya. Iya. Kalau migrain saya cerita aja, migrain kalau Mbak Bianca suka migrain itu berarti ada cara berpikir Mbak Bianca yang tidak pas. Tidak pas itu kurang benar. Oh gitu. Jadi mamanya migrain itu sebelah kiri mamanya. Ini sukanya curiga terhadap sesuatu. Wow, penuh Ya, kecurigaan. curiga. Jadi sudah istilahnya kalau kata-katanya itu suzon. Udah paling. Kalau sebelah kanan dia punya pandangan disampaikan atau tidak disampaikan dia merasa pandangan atau pendapatnya itu benar dan umpamanya disampaikan itu orang yang melihat atau mendengar atau ini pandangannya